Baiklah, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi di laboratorium. Nama saya Nazrus Manjiko, saya jurusan D3 TLM, kelas 1B semester 1. Saya berkuliah di kampus Politeknik Ternate saat ini. Jadi kita akan membahas tentang perkembangan suatu teknologi laboratorium medis yang menjelaskan alat laboratorium medis beserta fungsinya. Apa itu teknologi laboratorium medis atau TLM? TLM adalah pelayanan laboratorium kesehatan untuk mengetahui keadaan tubuh seseorang terhadap kondisi suatu penyakit dengan cara melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh pada manusia. Teknologi yang digunakan dalam laboratorium medis sangat membantu seorang analis kesehatan untuk mengidentifikasi hasil analisa cairan, larutan, dan jaringan pada tubuh manusia dengan mudah, cepat, untuk mendapatkan hasil yang efektif dan akurat. Lanjut, kali ini kita akan menjelaskan 10 alat laboratorium medis. Pertama yaitu adalah mikroskop. Apa itu mikroskop? Mikroskop adalah alat untuk melihat benda yang tidak dapat dilihat oleh mata Anda. Dapat menggunakan mikroskop untuk melihat objek yang berukuran sangat kecil. Benda satu ini berperan penting dalam sebuah penelitian laboratorium. Baiklah, fungsi bagian pada mikroskop. Bagian pada mikroskop yaitu 1. Lensa objektif, berfungsi untuk membentuk bayangan dari benda sejati dan terbalik. 2. Lensa okuler, berfungsi untuk memperbesar bayangan objek yang akan diamati. Tabung mikroskop, berfungsi untuk mengatur fokus. Tabung mikroskop juga disebut dengan nama tubus. Bagian ini juga berfungsi mendekatkan bagian lain dari mikroskop. 4. Yaitu mikrometer, adalah pemutar halus yang memiliki ukuran kecil yang berfungsi dari mikrometer, yaitu menurunkan atau menaikkan tubus atau tabung mikroskop dengan tempo yang lambat. 5. Makrometer adalah pemutar kasar yang memiliki ukuran lebih besar dari mikrometer dan terletak di lengan mikroskop. Makrometer berfungsi yaitu untuk menaikkan atau menurunkan tabung mikroskop dengan tempo yang sangat cepat. Reflektor berfungsi memantulkan cahaya yang berasal dari cermin ke objek dengan mata. Terdapat 2 jenis cermin di dalam reflektor, yakni cermin datar dan cermin cekung. 7. Diafragma. Diafragma merupakan bagian dari mikroskop yang terletak pada meja preparat. Diafragma berfungsi yaitu mengatur cahaya yang masuk. 8. Revolver. Revolver atau dudukan lensa berfungsi berbesaran dari lensa objektif yang akan digunakan. 9. Fungsi dari meja mikroskop yaitu sebagai alas meletakkan objek yang akan dimati. Kedua, alat laboratorium medis yaitu hot plate. Hot plate magnetic cylinder adalah sebuah alat laboratorium yang digunakan untuk memanaskan atau menghangatkan sekaligus mencampurkan atau menghomogenkan larutan kimia. 3. Yaitu oven. Oven adalah alat laboratorium yang berfungsi untuk memanaskan dan mengeringkan peralatan laboratorium atau objek-objek lainnya. Peralatan laboratorium itu termaksud gelas, zat kimia, pelarut organik, hingga bisa juga untuk mengukur kadar air. 4. Yaitu inkubator atau alat laboratorium medis. Apa itu inkubator? Inkubator merupakan sebuah kerangka tertutup yang dapat mengembangkan suhu dan kelembapan agar organisme sel dapat berkembang dengan baik. Adapun fungsi-fungsi inkubator yang perlu Anda ketahui adalah sebagai berikut. 1. Inkubator digunakan untuk membudidayakan organisme sel baik uniseluler maupun multiseluler. 2. Inkubator digunakan untuk memproduksi kumpulan mikroba. 3. Inkubator digunakan sebagai pembiakan serangga dan penetasan telur pada laboratorium zoologi. 4. Inkubator digunakan sebagai tempat penyimpanan sampel sebelum diproses di laboratorium. 5. Inkubator digunakan untuk mempercepat laju pertumbuhan objek yang sulit tumbuh secara alami atau memakan waktu yang sangat lama untuk bertumbuh secara mandiri. 5. Analytical balance atau alat laboratorium medis digital menawarkan kemudahan dalam mengoperasikan. Kita tinggal menempatkan zat yang akan diukur masanya pada wadah dan telah disediakan atau dikenal dengan istilah balance pen. Penggunaan timbangan analitik digital yang mudah menjadi pilihan bagi para
laboran dan peneliti untuk bekerja dengan cepat dan praktis. Yang 6 adalah lemari asam. Lemari asam adalah peralatan ventilasi lokal yang didesain untuk mengurangi paparan dari gas berbahaya, buah beracun, maupun debu. Lemari asam secara umum merupakan peralatan laboratorium yang berukuran besar dengan kabinet bawah sebagai penaan atau meja. 7 yaitu pH indikator universal adalah indikator pH yang berisi larutan dari beberapa senyawa yang menunjukkan beberapa perubahan warna yang halus pada rentang pH antara 1 sampai 14 untuk menunjukkan kesamaan atau kebebasan larutan. 8 adalah spektrofotometer, itu alat laboratorium yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut kuvet. Sebagian dari cahaya tersebut akan diserap dan sisanya akan dilewatkan. 9 yaitu alat laboratorium adalah termometer. Termometer berfungsi sebagai alat pengukur suhu, dan dalam bidang kedokteran, termometer berfungsi untuk mengukur suhu tubuh manusia untuk mengetahui seseorang dalam kondisi demam atau tidak. Tak hanya itu, termometer juga berfungsi mengetahui suhu oven, suhu kamar, ruangan, dan suhu. 10 yaitu mikrotom adalah alat laboratorium medis, adalah mesin untuk mengiris spesimen biologi menjadi bagian yang sangat tipis untuk pemeriksaan mikroskop. Beberapa mikrotom menggunakan pisau baja dan digunakan untuk mempersiapkan sayatan jaringan hewan atau tumbuhan dalam histologi. Baik, kesimpulan pada materi konten kali ini yang dapat kita ambil yaitu mengetahui perkembangan teknologi laboratorium medis di berbagai alat laboratorium medis yang memiliki fungsi masing-masing di setiap bagian alat. Tentunya teknologi laboratorium medis tersebut sangat membantu seorang ahli teknologi laboratorium medis dalam menganalisa suatu cairan, larutan, dan jaringan tubuh manusia secara otomatis atau modern dengan hasil analisa yang efektif dan akurat sehingga mudah menemukan penyebab suatu penyakit berbahaya bagi manusia. Materi pada konten ini, silakan Anda memberikan pertanyaan maksimal 5 di kolom komentar di video ini. 2. Beri saran dan pendapat Anda mengenai kualitas konten saya di video ini. 3. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Tapi bohong. 4. Jangan lupa subscribe channel ini dan ikuti terus konten saya di video selanjutnya. Kepada kalian semua yang telah menonton konten saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel ini. Oke. Ikuti terus konten saya hanya di Mail Channel. Juaks.